Oke, shalom alaikum rekan-rekan semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Oke, rekan-rekan, hari ini saya mau ngomongin ya soal percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, teman-teman, bersandar pada pengertian itu otomatis ya namanya manusia ya. Itu wajar banget ya. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan, Yahweh dalam segala jalanmu dan dia akan meluruskan jalan kita. Oke rekan-rekan. Tadi itu firman Tuhan yang berasal dari Amsal 3 ya, ayat 5 sampai 7 yang tadi saya bacakan dari versi ILT. Nah, teman-teman contohnya hari ini ya saya mau ambilkan suatu kejadian dari kitab Yakobus ya, surat Yakobus 5 ayat yang ke-17. Ya. Di mana dikatakan di sini, saya contohkan dulu ya. Katakan di sini Elia adalah orang biasa yang sama seperti kita dan dia telah berdoa dengan sungguh-sungguh agar tidak turun hujan dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari surat Yakobus tadi, Elia telah berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Bayangan kita nih, pengertian sendiri, kalau Elia berdoa dengan sungguh-sungguh itu kayak apa doanya ya? Mungkin teman-temannya kalau zaman sekarang ya dalam keadaan seperti kita sekarang ini mungkin doanya teman-teman full pakai bahasa Ibrani. Kayaknya sih iya, karena Elia ya orang Ibrani, orang Yahudi pasti doanya pakai bahasa Ibrani ya. Ini konteksnya kita sekarang ya. Banyak dari antara kita kan yang merasa kalau doanya pakai bahasa Ibrani lebih manjur Pak, karena tuh bahasa surgawi. Oke. Well, that's one thing. Bisa jadi ya, mungkin ya, mungkin. Atau juga teman-teman mungkin doanya sambil teriak-teriak. Mungkin semua tengkingin ya, saya ikat roh ini, roh itu segala macam ya. Ya kayak kita biasa doa teman-teman ya. Mungkin ya. Yuk kita lihat yuk catatannya dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Saya bacakan dari versi ILT 3. Dan Elia orang Tisbe, seorang pengembara dari Gilead, berkata kepada Ahab, demi Yahweh Elohim Israel yang hidup, yang aku layani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali menurut perkataanku. Oke rekan-rekan. Nah ternyata teman-teman yang di Yakobus tadi bilangnya Elia telah berdoa dengan sungguh-sungguh. Ternyata sungguh-sungguhnya Elia cuma ngomong aja pada Ahab ya, sesungguhnya tidak akan ada embun ataupun hujan selama tahun-tahun ini kecuali atas perkataanku. Nah, teman-teman, yang saya mau garis bawahi di sini apa? Pertama-tama, ya, pengertian kita doa sungguh-sungguh ternyata udah salah ya, teman-teman ya. Ternyata Elia doa sungguh-sungguh itu bukan lompat-lompat, bukan jungkir balik, ya, bukan dengan negi-negi itu, teman-teman. Tapi ternyata doa sungguh-sungguhnya Elia yang dituliskan di kitab Yakobus adalah seperti apa? Dia berkata pada Ahab, ya, dia berkata, demi Yahweh Elohim yang hidup, yang disembah oleh bangsa Israel ya teman-teman ya, Elohim Israel ya, aku berkata sesungguhnya tidak akan ada embun ataupun hujan selama tahun-tahun ini kecuali atas perkataanku. Ya teman-teman, di sini saya mau garis bawahi yang pertama-tama, Elia berdoa dengan iman teman-teman ya. Dia nggak takut ya berkata demi Yahweh teman-teman ya. Dia pakai nama Tuhan loh. Tapi ya ingat ya teman-teman, kita dilarang memakai nama Tuhan dengan tidak patut, dengan tidak hormat. Tapi kalau dengan patut dan hormat, dalam hal ini untuk apa? Untuk menghardik atau memberi pernyataan kepada musuhnya Tuhan, layak dipakai ya. Jadi teman-teman ada kadang-kadang ya, teman-teman kita yang mungkin ada juga ya, yang pernah ngomong sama saya, Pak kita doa tuh dalam nama Tuhan Yesua itu boleh gak sih Pak? Kok ketoknya dikit-dikit dalam nama Yesua? Dikit-dikit dalam nama Yesua. Kalau orang sakit dalam nama Yesua sembuh, nggak apa-apa. Tapi kadang-kala tuh keterlaluan loh Pak. Suami saya, nih saya ingat ya, ada yang pernah ngomong itu ya. Suami saya Pak, kalau nyetir ke mall, dia bilang apa? Dalam nama Yesua, dapat parkiran. Tapi ya dapat nih Pak. Nah, berarti nggak apa-apa Anda menyebut nama Tuhan asal dengan hormat dan ada tempatnya, ada gunanya teman-teman ya. Untuk apa? Kadang kita berdoa nyari parkiran pun kita nyebut nama Yesua untuk supaya iman kita membangkitkan iman kita biar dapat parkir, dan itu sah teman-teman ya. Jadi nggak cuma kalau ada orang sakit, teman-teman. Kadang kita berpikir ya,
doa itu cuma hal penting. Enggak. Tuhan ingin disertakan dalam segala keadaan kita. Dalam segala apapun juga keadaannya, Tuhan hadir dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau ya. Jadi kalau ada termasuk yang berbuat ya, nyari parkir dalam nama Tuhan Yesus, ada parkir. Itu sah teman-teman ya. Nah, begitu di sini teman-teman. Ini Elia juga berkata, demi Yahweh Elohim yang disembah oleh orang Israel. Ya, dia mengatakan itu teman-teman, itu sah karena dia berkata pada Ahab. Jadi pernyataan iman ya, bahwa ini adalah maunya Bapak Yahweh ya, supaya apa? Jadi nggak ada embun atau hujan itu bukan maunya Elia, tapi ini maunya Bapak Yahweh. Elia sebagai nabi membawakan pesan dari Bapak Yahweh bahwa nggak ada hujan selama tahun-tahun ini, kecuali nanti ada lagi ucapan melalui Elia lagi bahwa akan ada hujan, dan itu terjadi teman-teman ya. Anyway, intinya adalah pertama-tama kita kalau percaya teman-teman jangan pakai pengertian sendiri, karena kadang-kala pengertian kita salah kan, beda kan teman-teman ya. Nah, jadi doa yang sungguh-sungguh di sini ternyata pun beda ya, bukan doa yang aneh-aneh, yang spektakuler teman-teman ya. Spektakuler itu artinya dilihatnya enak atau seru ya, spektakuler. Spektakuler artinya penglihatan teman-teman ya, dilihatnya tuh heboh gitu ya, nggak spektakuler teman-teman. Doanya Elia ternyata biasa aja, tapi imannya yang luar biasa. Nah, kenapa kok iman luar biasa? Pertama-tama teman-teman, saya yakin karena ada pengenalan akan Elohim yang benar teman-teman ya. Di sini dikatakan apa? Demi Yahweh Elohim Israel yang hidup. Nah teman-teman, artinya apa? Banyak dari antara kita yang ngakunya kenal Tuhan, tapi nggak kenal dengan Tuhan sendiri. Buktinya apa? Lah, ngakunya Kristen, tapi dengar nama Bapak Yahweh udah marah-marah. Jangan diganti-ganti Pak, udah Pak, sebut aja Allah Bapa. No, karena apa teman-teman? Ini bukan katanya atau kata siapapun juga ya. Ya orang boleh berpendapat sah saja ya, asal pendapatnya punya backingan data yang kuat ya. Dan kalau saya yakin banget dia punya data yang kuat dan akurat. Tapi teman-teman, yang jadi masalah di sini adalah apa? Di sini teman-teman, nama nggak boleh dirubah ya. Nama saya Sugeng. Waktu saya di wisuda pun saya dipanggil dengan nama Sugeng. Bukan berarti dosen saya yang bule itu teman-teman itu gila atau penyembah nama Jawa, bukan. Tapi kenapa? Karena walaupun saya total 7 tahun tinggal di luar negeri, di negara yang berbahasa Inggris, nama saya nggak berubah. Nama saya tidak boleh translate. Nama saya tetap Sugeng. Walaupun kadang-kala ada orang yang nggak bisa ngomong Sugeng. Ya, teman saya orang Jepang manggil saya Shogun. Karena kata yang mirip dengan kata Sugeng, nama Sugeng buat orang Jepang itu adalah yang mereka kenal ya, yaitu Shogun ya teman-teman. Nah, bacanya Shogun teman-teman ya. Jadi dia manggil saya Shogun. Tapi bukan karena mau ganti, karena memang itu apa ya, yang biasa dia dengar. Tapi nama nggak bisa ditranslate. Oleh karena itu, dosen saya pun waktu manggil saya waktu saya lulus, manggil saya dengan nama Ades Wiguno. Dia panggil saya Sugeng. Nggak ada translate. Jadi jangan dipikir ya, wah udah 7 tahun nih tinggal di luar negeri, negara bahasa Inggris. Wah jangan-jangan ntar gue dipanggilnya waktu wisuda dipanggilnya, ya kita panggil berikutnya, wisuda berikutnya adalah Brad Pitt, bukan gua dong, ya kan? Berikutnya adalah Remington Steele, bukan gua dong. Wisuda berikutnya James Bond, bukan gua, karena nama saya Sugeng. Dan nama saya itu ada supaya orang manggil saya dengan nama itu, nyebut saya dengan nama itu. Firman Tuhan berkata ya, dalam firman Tuhan dikatakan, Bapak Yahweh berkata, akulah Yahweh, itulah nama dan sebutanku sampai turun-temurun dari zaman ke zaman. Jadi teman-teman kalau soal nama saya nggak akan ubah. Dan di sini teman-teman Elia menyatakan dia kenal Tuhannya, ya, dia kenal bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel pada zaman itu adalah Yahweh. Zaman sekarang sama juga, kita nggak pernah menyembah Allah ya. Meskipun Allah Bapa, oke lah, ada orang yang punya backingan data-data ya, Allah buat orang Kristen itu, nah itu cuman jabatan Tuhan, Elohim ya, pangkatnya aja, pangkatnya Tuhan, Dewa, Elohim, sesembahan gitu. Itulah Allah buat orang Kristen. Oke, masalahnya teman-teman, dalam prinsip berbahasa, bahasa tuh nggak ada, Pak, bahasa gue emang gitu, Pak. Nggak ada. Bahasa Jawa buat semua orang Jawa, pakemnya sama. Bahasa Indonesia buat semua orang Indonesia, pakemnya juga sama, ada aturannya. Nggak ada tuh bahasanya Sugeng, nggak ada, nggak boleh ya. Bahasa itu ngikutin aturan bahasa yang baku teman-teman.
Makanya ada pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Inggris. Kenapa? Karena emang ada set peraturan yang harus taati. Jadi teman-teman, nama nggak boleh translate. Dan saya adalah official translator berbagai acara-acara korban. Saya tahu peraturannya, nama cannot be translated at all. Nama nggak boleh terjemahkan. Dan di sini Elia menunjukkan bahwa dia kenal Elohimnya, dia kenal Tuhannya. Dia menyebut dengan nama ya, demi Yahweh dia bilang. Jadi teman-teman, kalau Anda mau mengenal Tuhan yang benar, kenalah nama Tuhan yang benar juga. Nama Bapa Surgawi kita adalah Yahweh. Dan nama Juru Selamat kita adalah Yeshua HaMashiach. Gua tahu sekarang udah banyak lagu ya, lagu Yeshua, lagu Yahweh ya, teman-temannya lagi pada ngetop ya. Teman-teman jangan keraskan hatimu teman-teman, karena memang yang betul nama Tuhannya orang Kristen adalah Bapa Yahweh. Putranya namanya Tuhan Yeshua HaMashiach ya. Saya tahu teman-teman ada banyak kultur ya yang nyebutnya beda-beda, tapi yuk kembali dengan nama yang benar, karena nama nggak boleh diterjemahkan, oke? Nah, yang terakhir teman-teman, kalau kita mengenal Tuhan yang benar, kita akan punya iman yang benar juga ya. Jadi teman-teman, kalau dengan nama Yesus Kristus Anda udah terima mujizat, gimana nama yang asli? Nama yang dituturkan oleh para murid-muridnya teman-teman. Jadi dulu murid-muridnya Tuhan Yeshua manggil dia juga nama apa? Namanya Yeshua. Karena Yesus teman-teman itu adalah nama ya, transliterasi teman-teman ya, dari nama Yeshua. Saya nggak percaya kalau Yesus itu dewa Yunani, enggak. Buat saya Yesus itu ya Yeshua. Nah teman-teman, selama ini kita mengenal nama Juru Selamat kita Yeshua HaMashiach dengan nama Yesus Kristus. It's okay. But teman-teman, yuk kembali ke nama yang benar. Karena apa? Karena kita diselamatkan karena nama. Ada nama yang menyelamatkan. Yuk kembali ke nama itu. Nama itu siapa? Namanya adalah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach. Kenapa teman-teman? Karena ada firman Tuhan tertulis teman-teman, akulah Yahweh, di luar aku tidak ada juru selamat. Dan juru selamat kita namanya adalah Yeshua. Yeshua itu adalah nama teman-teman ya, yang artinya itu adalah Y atau He. Jadi Y itu He kalau bahasa Inggris ya, Y, He, dia laki-laki ya. Shua menyelamatkan. Nah siapa dia yang menyelamat itu, yang adalah laki-laki itu? Yeshua. Siapa itu? He that saves. Siapa itu He-nya itu? Yahweh. Jadi teman-teman, Yeshua adalah Yahweh ya. Teman-teman, dia adalah pribadi Yahweh sendiri. Jadi teman-teman, ayo kita kembali ke nama yang benar. Nama siapa? Nama Bapa Yahweh, Bapa Surgawi kita, dan nama Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kita teman-teman ya. Jadi yuk kita mengenal Tuhan kita dengan nama yang benar. Kenapa? Karena dari pengenalan yang benar teman-teman, kita akan mendapatkan dan mengenal iman yang benar juga ya. Oke, dan hari ini teman-teman, ada satu pribadi, satu Tuhan, satu Elohim yang memberkati Anda dan saya. Dan itu ada di kitab Imamat teman-teman ya. Dan berkatnya itu namanya Birkat Kohanim. Itu yang masih diucapkan oleh bangsa Israel sampai hari ini ya. Kita pun mengucapkannya, tapi mungkin nggak tahu namanya Birkat Kohanim ya teman-teman ya. Intinya adalah apa? Berkatnya itu yang berkata teman-teman ya. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk. Diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Siapa yang berkati Anda segitu dahsyatnya ya. Diberkatilah ladangmu dan ternakmu dan lain-lain teman-teman. Diberkatilah buah kandungan dari sapi dombamu. Teman-teman, siapa yang memberkati kita dengan dahsyat seperti itu? Diberkatilah waktu engkau pergi. Diberkatilah pada waktu engkau kembali. Siapa yang berkati Anda seperti itu? Yang berkati adalah Bapa Yahweh. Itu adalah doa berkat teman-teman yang diucapkan oleh Bapa Yahweh sendiri. Jadi teman-teman, hari ini saya ingin berkati Anda dengan nama pribadi yang memberkati Anda. Benar-benar saya nggak akan korupsi namanya, saya nggak akan gantikan dengan nama lain, tapi Bapa Yahweh memberkati Anda. Bapa Yahweh dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus memberkati Anda. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dibuatnya menjadi berhasil. Kiranya Bapa Yahweh memberkati Anda dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, dan ada shalom dalam kehidupan Anda, shalom dalam kerohanian Anda, shalom dalam jasmani Anda, shalom dalam kesehatan Anda, shalom dalam finansial Anda. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh, BSM Yeshua HaMashiach memberkati dengan shalom, damai dan sejahtera dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin.